Sebenarnya kalau untuk rumah sendiri sih yang saya dapetin ya informasinya itu dapat bantuan rumah gitu kan. Jadi dibangun lagi gitu rumahnya gitu. Itu dari dana kota dan juga provinsi gitu. Tapi saya itu enggak gitu. Saya tuh enggak dapet. Entah ini dikocok apa gimana ya. Saya juga bingung gitu. Tapi emang selain saya juga mungkin ada banyak para penyintas banjir yang sampai sekarang itu belum mendapatkan kayak haknya gitu tuh, haknya untuk bisa punya rumah lagi. Iya. Kita kecewa banget gitu tuh. Kenapa dari pihak BBOC itu nggak mengakui kalau emang benar-benar kerusakan dari mereka gitu kan, atau ada iktikat baik untuk bertanggung jawab, meminta maaf atau klarifikasi atau seperti apa gitu ya. Karena kalau misalnya dari mereka sendiri nggak mengakui, lalu kejadian ini kita minta tanggung jawab dari siapa gitu kan. Jam gua bagus juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, CS Banpos. Jumpa lagi di Banpos Podcast. Hari ini saya kedatangan tamu seorang yang punya cerita tentang peristiwa banjir di tahun lalu yang begitu banyak menyita perhatian publik ya, karena banjir yang rasanya banjir terbesar yang pernah terjadi di Kota Serang di generasi ini senggangganya yang saya tahu lah. Ya, kita sambut dulu Ririn Purnamasari. Tepuk tangan. Halo Rin. Halo Bang. Sehat Ririn ya? Alhamdulillah sehat. Kuliah lancar? Alhamdulillah lancar. Udah Ririn ini tinggal di Kasemen ya? Iya betul, di Kecamatan Kasemen. Di mananya tuh Kasemennya? Kebetulan saya tinggalnya saat ini di Kampung Angsokajaya, Kecamatan Kasemen. Kampung Angsokajaya itu yang pinggir jalan itu ya? Iya, pinggir jalan. Ada yang pinggir jalan, ada yang ke dalam pastinya Wak ya? Iya betul. Saya di dalamnya, bukan di pinggir jalannya. Pas pinggir sungai enggak? Enggak. Tapi setelah kejadian itu, saya udah nggak di pinggir sungai lagi. Oh, tadinya di pinggir sungai. Itu banjir tahun kemarin itu, rumah Ririn itu salah satu yang terdampak ya? Iya betul, salah satunya dari sekian banyak ya, tentunya. Itu gimana ceritanya waktu itu sih banjir? Oke, mungkin saya ceritain dari awal nih Bang ya. Iya, dari awal, tapi jangan dari lu lahir. Dari banjirnya aja. Dari awal kejadian kebanjiran ya? Iya. Oke. Iya, jadi CS Banpos, sebelumnya perkenalan dulu ya Bang ya, nama saya Ririn, saya ini salah satu korban atau penyintas banjir yang terjadi di bulan 1 Maret tahun 2022 lalu gitu. Nah, jadi untuk kronologi ceritanya itu kejadiannya di pagi hari Bang, di subuh-subuh gitu. Jadi di pagi hari itu kita kaget kan pada persiapan sholat subuh gitu ya, pada sholat subuh. Tiba-tiba air tuh udah masuk ke dalam. Masuk ke rumah. Masuk ke dalam rumah, karena kebetulan rumah saya yang kena banjir itu rumah yang lumayan deket sama sungai Cibanten itu gitu. Nah, jadi di pagi-pagi itu ya atau di subuh itu kita kaget gitu, karena emang hujannya itu hujan yang nggak deras gitu. Hujannya nggak deras. Cuma emang dia itu hujannya dari semalam gitu, tapi nggak deras gitu kan. Nah, karena emang biasanya juga nggak udah pernah, sering lah hujan begitu mah ya? Iya, udah biasa banget dan emang nggak pernah terjadi kebanjiran kayak gitu ya, yang memang terbilang cukup parah gitu kan. Nah, kita pagi-pagi kaget gitu, langsung dari situ air masuk gitu kan. Air masuk, kita langsung bebenah itu. Sekitaran pukul 6 pagi tuh kita langsung bebenah. Kita angkutin tuh barang-barang kan. Warga-warga juga kayaknya belum pada bangun jam segitu kan, masih ya pada enak tidur karena posisinya hujan gerimis gitu. Nah, udah gitu kita angkutin barang ke samping rumah kita. Jadi posisinya di situ cuma ada 3 rumah. Kebetulan rumah saya paling kiri dan ada 2 rumah. Dekat sungai itu? Atau enggak, sama semua jalan? semua berjejeran gitu. Berjejeran gitu. Rumah saya ada di sebelah kiri, ada 2 rumah lagi di sebelah kanan. Jadi tengah sama ujung kanan gitu. Nah, jadi untuk rumah yang ada di tengah dan ujung kanan ini tinggi gitu. Jadi dia itu kayaknya lebih tinggi gitu. Nah, jadi keluarga saya itu berpikiran, ayo kita pindahin barangnya ke rumah sebelah aja gitu, ke tetangga aja. Kebetulan mereka juga nyuruhnya gitu. Mungkin mereka pikir gitu, banjirnya, banjirnya nggak akan sampai setinggi itu gitu kan, lebih aman gitu. Akhirnya kita
angkut barang-barang kita ke rumah sebelah kita gitu kan. Kita angkutin itu sampai sekitaran jam 8 kalau nggak salah, jam 8 pagi itu kita masih ngangkutin ya jam. Wih, lama juga ya. Iya. Terus sampai akhirnya udah makin siang, warga-warga pada datang pada ngebantuin karena emang di situ ya namanya kampung ya masih kental banget, iya gotong royong gitu. Nah akhirnya dari situ warga-warga ngegotongin ke rumah sebelahnya. Kita pikir rumah sebelah itu aman, ternyata nggak lama kemudian air itu justru naik ke rumah si tetangga itu, naik ke situ. Dan akhirnya dari situ kita mikir lagi nih, ini kita bawa kemana lagi gitu tuh barang-barangnya gitu kan. Akhirnya kita sepakat gitu tuh untuk bawa si barang-barang kita ini ke rumah yang kedepannya lagi gitu. Akhirnya kita dibantu sama warga-warga di sekitaran situ. Warga di sekitaran situ ngebantuin, ngegotongin tuh ya kasur-kasur, pokoknya piring-piring. Kebetulan juga emang rumahnya kecil dan perabotannya banyak banget gitu. Jadi akhirnya dibantuin sama warga untuk bebenah itu, kita pindah ke rumah yang emang menurut kita itu lebih aman ya. Gitu. Jaraknya juga lebih jauh berarti dari sungai? Gak terlalu jauh sih, sekitar ada kayaknya 15 meteran lah gitu, 15 meter atau 20 meteran gitu dari rumah. Dari situ akhirnya kalau ibu sendiri kayak mikirnya itu barang-barang di dalam keluarin aja semua gitu kan. Cuma itu karena airnya deras banget itu warga-warga tuh sampai kayak udah biarin aja gitu tuh. Iya, udah nggak bisa diselamatin lagi gitu kan, karena air semakin deras dan semakin debitnya tuh semakin tinggi gitu kan. Dari situ akhirnya kita yaudah kayak ikhlasin aja deh, nggak apa-apa gitu kan. Ikhlasin aja nggak apa-apa. Terus nggak lama kemudian ya benar rumahnya ke bawah air. Benar itu. Rumahnya ikut ke bawah air. Jadi itu 3 rumah apa rumah? Enggak, rumah saya aja. Karena kan kalau untuk bagian depannya itu kan kayu-kayu ya, kayu-kayu, dan kalau yang bata-bata itu di bagian belakang. Jadi yang kayu-kayu itu benar-benar ke bawah, dan emang sisa-sisa barang-barang yang belum sempat diselamatkan itu masih ketinggal di sana. Gitu. Akhirnya ke bawah juga. Ke bawah juga. Itu berapa meter sih waktu itu tingginya? Banjir itu sampai? Duh, itu sampai rumah saya aja. Kelelep, iya. Cuma sisa gentengnya aja ya. Berapa lama itu sampai surut itu? Surutnya itu sekitaran sore asaran itu udah mulai air turun. Dan ya gitu, akhirnya dari situ ya kita tetap milih untuk tinggal di rumahnya yang kita simpan barang-barang itu di situ kita berlindung di situ. Akhirnya mengungsi lah ya, di situ. Sampai berapa lama itu mengungsi? Sebetulnya kalau untuk tinggalnya itu kan ada teteh ya, masih ada teteh gitu. Kebetulan teteh juga rumahnya di Karangatu, jadi kayak udah tinggal di tempat teteh aja gitu, di tempat kakak gitu kan. Cuma kayak kita mikir kejauhan dari Kasemen ke Karangatu, terus barang-barang kita gimana gitu kan. Akhirnya kita milih tinggal di rumah kakak kita yang lain gitu, yang emang rumahnya lumayan di sekitaran situ gitu. Kita tinggal di sekitaran situ untuk waktunya kalau nggak salah sekitaran 1 mingguan kita tinggal di situ. Setelah 1 minggu itu? Setelah 1 minggu itu kita tinggal di kontrakan. Iya benar, tinggal di kontrakan. Jadi kita tinggal di kontrakan yang emang nggak jauh juga, masih di kampung itu aja gitu tuh. Masih tinggal di kampung itu aja, di kontrakan itu gitu. Sampai sekarang tuh tinggal di kontrakan? Kita udah pindah kontrakan lagi, iya. Jadi tapi artinya sampai sekarang tuh belum punya rumah lagi? Betul, nih? Masih setelah kontrak, banjir itu. Iya. Wih, hilang karena rumah. Benar-benar merugikan banget ya untuk kejadian itu. Iya. Dan pastinya setelah kejadian itu juga mengalami, biasanya kan ada trauma benar-benar gitu banget, ya. Kadang saya juga kalau dengar kayak ada orang nanya hal kayak gitu, lebih baik saya nggak mau jawab karena itu kayak ngingetin banget gitu ke kejadian itu, karena kan itu pertama kalinya selama saya tinggal di Kasemen gitu ya. Berapa tahun sih tinggal di Kasemen? Ya dari saya lahir. Sekitaran berarti udah 21 tahun saya di Kasemen. Tahun, ya. Iya gitu. Di lokasi banjir itu juga tempat enggak, sebelumnya saya di Angsoka Permai. Kalau di Angsoka Permai itu pernah banjir, cuma emang ya paling kayak semata kaki aja gitu kan. Kalau sampai di gang paling belakang itu paling ya sebetis lah gitu tuh. Itu juga kasusnya kayaknya jarang banget gitu, jarang banget. Nah awalnya saya tinggalnya di situ, kemudian pindah di Angsoka Jaya itu yang emang deket sama sungai gitu. Dan Angsoka itu kan salah satu titik yang paling parah kemarin banjir. Iya, bener banget.
Angsoka itu sampai ada berapa rumah yang hilang di situ? Iya, banyak. Ya, ada yang meninggal juga kan di situ? Iya. Di Angsoka itu. Ya? Kebetulan tetangga juga yang nggak jauh dari rumah saya itu sama kayak saya, rumahnya ke bawah arus. Nah, setelah banjir itu, kalau itu kan kalau di berita mah kan banyak tuh bantuan-bantuan dari pemerintah, dari ya masyarakat lain, apa dari relawan-relawan. Itu ada nggak bantuan-bantuan itu? Sejauh kejadian itu ya, itu tuh emang sampai beberapa bulan kejadian itu masih ada aja datang bantuan, tapi itu bukan bantuan dari pemerintah ya, lebih tepatnya bantuan kayak dari komunitas relawan kayak gitu sih. Jadi dia datang gitu kan, kayak waktu itu komunitas ibu-ibu datang rame gitu kan, malah pada pengen ngelihat gitu mana sih rumah yang rusak gitu, rumah yang ke bawah arus gitu. Mungkin menurut mereka itu sesuatu yang apa gitu ya, justru kita malah yang menarik gitu. Justru kalau kita sendiri kayak ya ngapain gitu tuh hal kayak gitu menyedihkan gitu. Ya datang gitu kan, bawa sembako gitu kan. Akhirnya dikoordinir sama RT setempat gitu. Berarti dari pemerintah nggak ada? Dari Pemkot Serang atau dari Pemprov Banten? Nggak ada sih. Kalau untuk di kampus saya sendiri nggak ada. Wih, aneh juga ya. Ya, bener. Padahal kalau yang di daerah-daerah perkotaan gitu kan, karena kan sepanjang Cibanten itu kan dari mulai Sempu sampai kalau saya tahu tuh yang paling parah tuh di wilayah Benggala itu. Itu bantuan pemerintah juga banyak masuk gitu. Kalau termasuk masalah rumah juga nggak ada perhatian dari pemerintah. Sebenarnya kalau untuk rumah sendiri sih yang saya dapetin ya informasinya itu dapat bantuan rumah gitu kan. Jadi dibangun lagi gitu rumahnya gitu. Itu dari dana kota dan juga provinsi gitu. Tapi saya itu enggak gitu. Saya tuh nggak dapet, entah ini dikocok apa gimana ya. Saya juga bingung gitu. Tapi emang selain saya juga mungkin ada banyak para penyintas banjir yang sampai sekarang itu belum mendapatkan kayak haknya gitu tuh, haknya untuk bisa punya rumah lagi. Iya gitu. Itu status rumah lu itu atau status tanah lu itu di situ apa itu statusnya? Hak milik kah atau? Hak milik. Cuma emang kebetulan namanya nama punya kakak gitu. Artinya ada sertifikatnya gitu ya, atau ada administrasinya lah secara tercatat di negara gitu. Artinya kan memang ada hak-hak yang harusnya bisa dipenuhi lah oleh pemerintah. Iya betul. Ini udah 1 tahun yang lalu ya, cuma ya mungkin ya udah gitu yang nggak dapet bantuan rumah ya udah. Gitu. Berapa sih waktu itu yang dapat bantuan rumah? Berapa rumah ya? Kurang tahu sih kalau itu kayaknya 170-an kalau nggak salah. 170 ya? Dari 170 itu tidak termasuk lu ya? Enggak. Dan di kampung lu juga mungkin banyak yang nggak dapat bantuan rumah itu? Banyak, iya. Bahkan ada juga yang emang nggak kalah parahnya sama saya gitu. Dia nggak dapet. Gitu. Nah, rumah lu ini kan di pinggir sungai ya? Berapa iya. meter jaraknya dari sungai? Paling berapa ya? Ada kayaknya 5-7 atau mungkin lebih bahkan. Nggak terlalu deket banget sih. Iya, tapi masalahnya kan yang itu kan administrasinya lu punya sertifikat gitu kan, punya artinya hak milik, artinya nggak bermasalah kan ngebangun di situ. Iya. Tapi kan banyak dijadikan alasan lah gitu tuh kalau rumah-rumah yang di bantaran sungai itu. Menurut lu gimana tuh? Ya kalau menurut saya sendiri ya kalau khususnya saya sendiri ya nggak ada masalah gitu tuh untuk pembangunan rumah saya sendiri gitu, karena emang kejadian ini baru kali ini aja gitu tuh. Kemarin-kemarin nggak ada kok gitu kan kasus-kasus kayak begini gitu kan. Cuma kalau emang dari pemerintah sendiri menyalahkan warganya karena membangun rumah di bantaran sungai, ya seharusnya pemerintah sendiri menertibkan dari awal gitu kan, membuat regulasi untuk kebijakan terhadap pembangunan rumah itu gitu kan. Kalau emang rumah itu nggak sesuai untuk pembangunannya ya bisa dialihkan ke tempat yang lebih aman gitu. Karena kalau dilihat di Kecamatan Kasmen itu ada salah satu kayak rumah kampung gitu, yang emang bener-bener di bantaran sungai banget, itu di pinggir sungai banget. Dan mungkin itu korban yang paling banyak tuh di daerah situ sih. Lebih rumah ya, korban kehilangan rumah, korban harta yang pasti. Iya, benar. Nah, tapi belakangan ini kan beberapa hari lalu lah
Banten Pos itu sempat melakukan in-depth reporting ya, melakukan reportase investigasi yang membuka salah satu penyebab banjir di Kota Serang itu, yaitu kerusakan di Bendungan Sindang Heula nih. Lu tahu nggak soal itu? Informasi itu saya udah tahu dari berita Banpos juga. Wih, baca Banpos juga berarti. Iya dong. Tepuk tangan. Iya, itu kan salah satu penyebab banjir itu kan dari Bendungan Sindang Heula ya. Kalau menurut lu gimana itu? Kalau menurut saya untuk dugaan ini ya, dugaan kerusakan ini benar-benar ini sih kayak kita kecewa banget gitu tuh. Kenapa dari pihak BBWC itu nggak mengakui kalau emang benar-benar kerusakan dari mereka gitu kan? Atau ada iktikat baik untuk bertanggung jawab, meminta maaf atau klarifikasi atau seperti apa gitu ya? Karena kalau misalnya dari mereka sendiri nggak mengakui, lalu kejadian ini kita minta tanggung jawab dari siapa gitu kan? Ya kalau ini kan mereka mengakui sebenarnya kalau di situ ada kerusakan, cuma nggak mengakui bahwa kerusakan itu atau banjir itu adalah kegagalan operasional dari Bendungan Sindang Heula gitu. Nah, di BBWSC3 ini, BBWSC3 itu artinya Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian. Nah, banyak juga yang marah lah ya, yang marah sama BBWSC3 ini karena menyembunyikan informasi, atau bukan menyembunyikan informasi ya, tapi menutup-nutupi lah. Ya. Karena beberapa kali juga kita konfirmasi, ya mereka menghindar dan membantah bahkan. Tapi ketika setelah beberapa kali kita tulis, akhirnya mereka mengakui gitu tuh kalau memang ada kerusakan di bendungan itu. Nah, langkah lu selanjutnya terkait BBWSC3 itu apa? Karena kalau untuk saat ini ya saya masih kayak belum ikhlas untuk kejadian ini gitu. Akhirnya saya kemarin ditemani oleh beberapa rekan juga berkoordinasi dengan penasihat hukum gitu untuk melakukan gugatan terhadap BBWSC3 ini gitu kan. Karena menurut saya kasus ini harus cepat-cepat diselesaikan gitu. Kalau emang misalnya kasus ini adalah benar-benar dari kelalaian BBWSC3 itu sendiri, seharusnya ada tanggung jawab gitu tuh, ada iktikat baik untuk bertanggung jawab gitu kan. Jadi saya sudah berkoordinasi dengan penasihat hukum untuk melakukan gugatan terhadap BBWSC3, dan kebetulan saya juga mungkin para penyintas banjir yang belum mendapatkan haknya itu bukan hanya saya gitu kan. Jadi saya bisa membawa teman-teman atau rekan-rekan warga yang memang menjadi korban dari kejadian itu gitu, yang sampai sekarang belum mendapatkan haknya, untuk bisa bekerja sama lah gitu tuh untuk menyelesaikan persoalan ini gitu. Tapi lu udah udah koordinasi belum sama sesama penyintas gitu atau sesama korban? Udah ada belum? Sebelumnya sih sejauh ini baru yang deket aja gitu tuh, yang deket aja. Ya, tapi udah ya. Ya. Nah, emang lu yakin bisa menang? Ya, nggak ada yang nggak mungkin sih Bang ya, untuk sejauh ini. Nggak ada yang nggak mungkin selagi kita mau berusaha ya. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya kita bertindak nggak sendirian gitu kan, apalagi misalnya dibantu sama para penyintas banjir yang lain, saya yakin sih bisa gitu kan. Karena mau minta sama siapa lagi gitu tuh untuk kejadian ini gitu kan, untuk bisa bertanggung jawab gitu kan. Karena BBWSC salah satu pihak yang memang harus bertanggung jawab untuk hal ini gitu kan. Gitu. Nggak bisa dong kalau dari mereka tiba-tiba udah angkat tangan aja, itu kan bukan sepenuhnya dari kelalaian mereka dalam hal operasional gitu kan. Nah, yang paling fatal menurut lu dari di soal balai besar ini, paling fatal itu apa sih yang bisa menjadi senjata buat lu untuk memenangkan gugatan? Yang paling fatal ya Bang ya, menurut saya sih kalau untuk kejadian ini harusnya BBWSC bisa lebih transparan gitu ya terhadap informasi-informasi gitu kan. Mereka nggak menutup-nutupi hal apapun itu gitu kan untuk kejadian ini. Dan menurut saya yang paling fatal itu yang mungkin kalau berdasarkan informasi ya dugaan terkait adanya kerusakan itu gitu tuh. Kenapa bisa ada atau terjadinya kerusakan ini sampai menimbulkan suatu kejadian yang sangat luar biasa bagi Kota Serang, khususnya teman-teman dari Kasmen juga gitu. Dan kerusakan ini juga tidak tersosialisasikan ya sebelum banjir itu. Padahal kalau misalnya tersosialisasikan bisa aja mungkin masyarakat mengantisipasi atau apa. Iya gitu benar ya. banget.
Kalau misalnya kan kalau kita tahu gitu ya, kalau kita tahu kan kita bisa lebih waspada lagi kalau misalnya dari pihak pemerintah atau BBC woro-woro gitu kan yang ngasih tahu ke kita gitu. Ya kita bisa lebih waspada lagi dan mengurangi kerugian yang ada juga gitu kan. Iya. Nah, soal gugatan itu niatnya itu atau opsinya lo melakukan gugatan itu kemana nanti? Iya, untuk kemungkinannya sih Bang ya, kita akan melakukan gugatan. Kalau untuk perdata sendiri kita akan melayangkan kepada pihak pengadilan. Nah, kalau untuk pidana sendiri itu ke Polda Banten gitu. Dan mungkin saya juga minta dukungan dari teman-teman semua gitu ya untuk CS Banpos dan juga rekan-rekan yang menonton video ini gitu kan. Minta tolong untuk didukung gitu untuk teman-teman yang memang sampai sekarang belum mendapatkan haknya gitu. Jadi ada perdata, ada pidana ya. Kalau perdatanya apa tuh yang menurut lu menjadi kesalahan dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciujung, Cidanau, Cidurian, dibalik kayaknya, tapi biarlah. Ya. Kalau untuk perdata ya Bang ya, tadi perdata ya? Perdata. Kalau untuk perdatanya sendiri, kami menggugat bahwa adanya mereka menutupi informasi gitu Bang. Tidak transparan gitu tuh. Iya. Gitu. Soal itu ya, soal kerusakan. Soal kerusakan, iya betul sekali. Kerusakan. Karena ya mungkin ketika informasinya dibuka atau berkoordinasi dengan pemerintah setempat mungkin bisa lebih bisa lebih waspada lagi terminimalisir lah bencana yang terjadi gitu. Nah, kalau pidananya? Kalau untuk pidananya sendiri tentunya ini berkaitan dengan ini ya Bang ya, maksudnya kayak hal dari kejadian ini kan menimbulkan sampai kematian, kerugian itu kan bisa menjadi sebuah gugatan gitu. Jadi nanti kami akan menggugat bahwasannya dari kejadian ini tuh sampai menyebabkan itu kematian, bahkan kerugian-kerugian yang lain gitu. Kalau latar belakang lu berani mengajukan gugatan itu apa? Kenapa lu merasa gua harus melakukan gugatan ini dan harus mengajak juga masyarakat lain untuk ikut gitu tuh. Ya kalau secara pribadi ya Bang ya, sampai saat ini saya masih kayak belum ikhlas aja gitu. Masa nanti selama saya mampu saya harus terus mengontrak gitu. Terus gimana untuk rumah yang kemarin rusak gitu, akan apalagi ini diduga atas kelalaian dari pihak BBC 3 itu sendiri gitu kan. Jadi terus harus kita perjuangkan kalau menurut saya. Saya kira soal itu juga ya, soal hak-hak warga negara. Iya, hak warga negara. Ketika betul sekali. Kita memiliki kita punya hak, pemerintah punya kewajiban. Demikian juga sebaliknya, pemerintah punya hak juga, kita juga punya kewajiban. Selama hak-hak kita harus diperjuangkan ya, dan pemerintah harus memenuhinya ya, harus dikejar sih memang. Iya, benar. Diperjuangkan Bang ya. Diperjuangkan karena ya begitulah, kalau pemerintah nggak ada yang ngingetin ya. Benar banget. Saya kira ini gerakan-gerakan kayak gini kan perlu didukung juga sama masyarakat, sama termasuk sama praktisi-praktisi hukum lah di Banten, karena ini kan sebuah kejadian yang lumayan luar biasa lah ya. Iya. Luar biasa banget sih untuk saya sendiri, karena emang sebelumnya kan belum pernah ya. Ya banyak lah, bukan cuma lu doang kan mengalami kejadian ini. Gue punya temen juga sama itu, sampai rumahnya ke bawah arus juga. Ke bawah arus mangga, tapi tetangganya beberapa rumahnya hilang gitu kan. Hilang. Iya. Ya cuma kan yang jadi ganjalan itu ketika nanti pemerintah, soalnya selama ini yang kerap disalahkan sama pemerintah itu kan soal sampah ya, soal kesadaran masyarakat lah, baik soal pembuangan sampah sampai soal membangun rumah di bantaran sungai itu gitu tuh. Kalau menurut lu gimana itu? Kalau untuk sampah sendiri emang nggak bisa dipungkirin ya. Kalau untuk Banten sendiri memang mungkin penghasil sampah yang cukup banyak kali ya, betul. Jadi mungkin ini juga salah satu yang perlu diselesaikan oleh pemerintah itu sendiri, dan tentunya dari kesadaran masyarakat juga gitu kan. Gitu sih. Kalau untuk soal sampah gitu kan. Tapi kan masyarakat mah harus didorong ya. Iya, harus didorong. Nggak bisa cuma disuruh doang. Dikasih pelang. Jangan buang sampah di sini gitu. Didenda. Denda. Nggak akan sadar. Iya, nggak akan sadar. Tentu harus ada penekanan juga dari pemerintah. Ada yang bisikin saya.
Apa aja? Ya, fasilitas soal buang sampah juga. Oh iya. Fasilitasnya, iya, oh iya benar-benar. Itu munup. Benar-benar banget. Fasilitas untuk nih, biar kedengeran. Fasilitas pembuangan sampah juga harus diperbanyak, teknologi sampahnya juga harus ditingkatkan, kesadaran masyarakatnya juga, ya begitulah, jangan sampai masyarakat terus yang disalahin Iya, ya. benar. Karena masyarakat nggak pernah salah, masyarakat bahkan ada regulatornya. Oke, balik lagi ke gugatan tadi ya, katanya tadi lu bilang sudah berkonsultasi sama penasihat hukum ya. Iya. Nah itu hasil konsultasi dengan penasihat hukum tuh kayak gimana itunya? Ya, jadi hasil dari konsultasi kita dengan penasihat hukum, kita akan membentuk pos pengaduan, membuat pos pengaduan gitu. Jadi nanti pos pengaduan ini kan akan menerima informasi atau keluhan-keluhan dari masyarakat yang perlu mendapatkan bantuan itu gitu kan. Kemudian itu juga akan memperkuat gugatan kami gitu. Tapi sejauh ini mah sudah ya komunikasi dengan orang-orang di sekitar kampung itu ya. Dan respon mereka gimana? Respon mereka tentu mendukung gitu kan untuk inisiatif ini ya, gugatan ini gitu, karena mungkin banyak sekali ya. Mungkin yang saya temui itu nggak sebanyak dari jumlah korban yang memang belum mendapatkan haknya itu gitu. Karena kalau untuk di daerah Kasumen kesananya lagi tuh Bang ya, itu kan memang ada banyak sekali deretan rumah yang sampai ke Karnan tuh. Iya, itu kan deket banget sama si sungai ya. Pasti itu kerugiannya sangat banyak juga di daerah situ. Mungkin mereka belum ini juga gitu tuh. Saya belum ketemu sama mereka juga gitu kan. Jadi respon mereka pasti bagus sih. Nah, soal target deh. Lu ketika berkonsultasi soal gugatan ini, ada rencana nggak atau punya tenggang waktu kapan gugatan ini akan dilayangkan, atau memang lu akan membangun komunikasi dulu, konsolidasi dulu dengan sesama penyintas gitu? Ya, kalau saya sih inginnya secepatnya ya. Kemungkinan untuk 1 minggu ini kami akan berkoordinasi dengan teman-teman para penyintas banjir, dan kami akan membuat suatu kesepakatan gitu kan, dan akan memperkuat gugatan juga gitu. Jadi nggak pengen lama-lama lah, biar cepat gitu tuh. Sebagai media tentu kita juga pasti mendukung lah ya bagaimana hak-hak masyarakat diperjuangkan, supaya informasi-informasi yang beredar juga bisa dipertanggungjawabkan dan tidak disembunyikan yang pastinya ya. Yang pasti tentunya semoga Ririn kuat ya. Amin. Aja kendor jere wali kota ya. Harus nurut sama wali kotanya, aja kendor aja. Aja kendor. Oke, CS Banpos, podcast hari ini kita tadi sudah banyak mendengar, dan kepada para penyintas banjir tentunya silakan berkoordinasi kalau merasa memang punya hak untuk diperjuangkan. Silakan berkoordinasi dengan Ririn Purnamasari dan para penasihat hukumnya, dan semoga apa yang diperjuangkan ini membuahkan hasil yang positif untuk semuanya, karena tentu saja masyarakat punya hak-hak yang harus dipenuhi, dan pemerintah juga punya kewajiban untuk memenuhinya. Ya, demikian CS Banpos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.